Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan dalam tangan-Mu. Kami berdoa supaya sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, Roh Kudus bantu kami untuk kami paham dan kami mengerti apa yang kami pelajari sore hari ini. Buat Tuhan semua kemuliaan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, sore hari ini sekali lagi kita akan dilayani oleh Ibu Airin. Sebagai tuan rumah yang baik, boleh dong sebelum duduk dan sebelum Ibu Airin ke depan, sebagai tuan rumah yang baik, berikan aplaus yang terbaik buat Bu Airin. Silakan Bu. Oke, selamat sore runners. Wah, bener kan panggilnya runners ya? Oke, apa kabar? Oh luar biasa. Oke kalau gitu sekarang nanya apa kabarnya ke kanan kiri deh kalau gitu ya. Oke 1, 2, 3 tanya apa kabar? Sekali lagi tanyanya gini. Tubuh, hati sehat gak? Gitu tanya. Nah coba tanya. Kok kelihatannya kayak tubuh sehat, hati kayak lagi gak baik-baik aja gitu. Oke, nah oke teman-teman thank you banget hari ini puji Tuhan saya seneng banget waktu kemarin di kontak lagi sama Stevina ya. Bu, ayo kita ketemu lagi Ranas, wah seneng banget ketemu anak muda. Terus hari ini dikasih bahannya ini temanya luar biasa ya. Nih 18 plus khusus dewasa. Ada yang umurnya di bawah 18 gak ini? Ada nih anak saya ikut tuh, ada yang di bawah 18 juga. Oke, nah bolehkah dibantu? Nah oke. Wah jadi gede ya khusus dewasanya ya. Oke kayaknya beda format jadi gini. Oke nah teman-teman bulan Februari diperingati seluruh dunia sebagai hari apa? Gitu ya. Hari ulang tahun saya, Cina gitu? Enggak, ada ya. Oke, diperingati seluruh dunia sebagai hari Valentine. Orang kayak inget, wah Februari ini, gue cari apa nih ya buat si bebek gitu kan ya. Gitu. Nah terus atau mau ngasih ke orang tua, ngasih ke keluarga, ngasih ke orang yang disayang. Tapi kalau buat saya karena di tempat kerja saya bareng selalu sama komunitas-komunitas kesehatan. Bulan Februari jadi satu yang berbeda karena bulan Februari juga diperingati sebagai World Cancer Day. Jadi sebulan ini saya penuh setiap sebulan ini Sabtu, Minggu, hari-hari biasanya dengan kegiatan-kegiatan cancer bareng sama para survivor cancer dan dokter-dokter cancer. Dan di situ kita semua jadi ingat. Kadang-kadang kita lupa terlalu care sayang sama orang lain jadi lupa sama siapa? Nah, diri sendiri. Gitu ya. Terlalu segalanya untukmu, terus diri sendirinya yang repot. Padahal begitu kita sehat, kita care sama diri kita akhirnya bisa lakuin banyak hal tuh buat orang lain. Tapi begitu diri kita sakit, kan kita jadi nyusahin orang lain juga, bener gak? Ya. Nah jadi kalau gitu sebelum kita mulai, teman-teman boleh gak saya minta teman-teman semua bilang ke kiri kanannya dengan sungguh-sungguh. Mulai Februari 2024, aku mau lebih sayang sama diri aku. Ngomongnya serius ya. Boleh cari temennya kiri kan. Bilang 2024 aku mau lebih sayang sama diri aku. Ini momen romantis kakak. aku jadi lebih sayang sama aku ya enggak? Iya sama kamu juga gitu ya. Oke. Nah teman-teman kenapa kayak gitu? Karena bohong orang bisa menyayangi orang lain kalau dia belum sayang sama dirinya. Nah saya mau ajakin teman-teman kita baca ini. Nah ini sengaja nih semuanya keluarin aja 7 pertanyaan. Coba teman-teman jawab dalam hati aja. Sekarang umur berapa? Ya oke. Terus sampai hari ini pengalaman apa aja yang udah dicapai ya. Dari pernah mungkin lagi kecil pernah ikut lomba balap karung. Lomba panjat pinang. Panjat atap tetangga mungkin ya. Apa aja ya? Pernah ikut apa? Wah. Terus, nah ini yang nomor 3. Apa sih arti pacaran buat saya? Tujuan saya pacaran apa? Supaya saya gak dibully.
Masa yang lain punya pacar saya enggak, ya udahlah. Yang penting mah ada gitu. Apa ya? Terus tujuannya pacarannya sudah berapa? Sudah pernah pacaran? Berapa kali? Ya, yang udah menikah juga nggak apa-apa. Jawab aja dalam hati. Bisa nggak ada yang nggak pernah diceritain sama suami atau istrinya ya? Kalau keceplosan ngomong kan 2 kali. 2 kali. Kamu ngomong ke saya katanya saya satu-satunya pacar. Nah nanti kan jadi ribut pulang keluar dari sini ya. Dalam hati aja jujur sama diri sendiri ya. Oke, yang belum menikah nggak apa-apa, ngomong aja ya. Terus pengalaman apa nih yang diperoleh dari pacaran selama ini? Atau yang lagi, atau yang pernah gitu ya. Sama pelajaran apa yang didapatkan dari semua pengalaman pacaran tersebut. Oke, pikirin dulu, nggak usah lihat ke saya, pikirin ke sini sambil jawab. Pernah pacaran belum? Berapa kali kan Chan pernah pacaran? Pengalaman yang diperoleh encan. Nah kalau sudah pernah pacaran aja belum, jawab yang bawah susah ya. Yang bawahnya mungkin pelajaran apa yang didapatkan dari semua pengalaman pacaran? Pengalamannya dicurhatin aja sama temen yang pacaran, sering tuh kayak gitu. Ya, ditelepon sampai subuh, komplain soal pacarnya gitu. Belum kalau pacarnya udah komplain, terus putus. 2 hari lagi teh CLBK balik deui cenah. Oke, udah ya. Nah, yuk kita lanjut. Nah, teman-teman kalau saya ngambil dari KBBI nih. Ya, dari KBBI. Pacaran itu apa? Pacaran itu hubungan yang dijalin sama, ini perlu di note ya, tolong nih teman-teman yang walaupun kita di gereja tapi ini perlu digaris bawahi dengan jelas. Coba teman-teman dibaca, sebuah hubungan yang dijalin oleh seorang siapa teman-teman? Dengan? Coba ngomong kanan kiri, perempuan laki-laki. Hai, perempuan laki-laki. Ya, bukan laki-laki, laki-laki, perempuan-perempuan ya. Ini tolong nih, ini KBBI aja udah ngomong perempuan laki-laki ya. Dan di dalamnya ada rasa kasih sayang sama. Nah, ini menjawab pertanyaan yang tadi, kalau yang selama ini mungkin ini kebenaran datang sama pacarnya nih. Baru tahu gue mah arti pacaran teh ini. Nah, bagus atuh yuk kita note gitu. Ternyata ini. Nah, kalau selama ini kita jalin hubungan gak pernah tahu kita ngapain. Nah, ini nih teman-teman. Yuk baca bareng-bareng tujuan pacaran. 1, 2, 3. Apa? Nah, jadi yang udah pacaran sekarang, pertanyaannya mau kapan nikah? Kalau masih kuliah, baru kayak karak atau kuliah. Masa nggak menikah? Nah, intinya kalau berani pacaran, udah tahu nih tahap berikutnya apa. Ya, kalau ya aku mah coba-coba aja lah. Atau supaya statusnya lumayan lah, nggak jomblo gitu. Nah itu berarti belum tahu apa arti pacaran, apa tujuannya. Ya, nah dan kalau kita siap pacaran, kita tuh siap ngadepin konsekuensinya teman-teman guys. Konsekuensinya pacaran apa sih? Tuh, ada yang apa? Ada yang merhatiin gitu ya. Ih, itu alisnya kurang miring 0,5 cm Beb. Oh iya gitu? Iya, sini mau aku bantu alisin enggak? Ya. Itu Beb, ada ini nih kayaknya tadi kamu habis ngupil ya Beb. Itu ada nempel di telinga. Nah ada yang merhatiin, semuanya keperhatiin. Ya, potong poni sesenti aja tahu si Bebek mah ya. Nah terus ya lumayan lah kalau foto teh nggak sendiri teuing, sekarang mah bisa berdua ya. Nah terus ini nih selalu pasang pepe, pasang di mana-mana, kita mah pokoknya together forever lah ya. Pokoknya mau Thanos datang juga masa bodoh, kita mah selalu berdua. Pokoknya kayak bahagia banget. Tapi suka lupa, berani pacaran konsekuensinya ada satu lagi. Nah ini, berani apa aja, berani ribut. Ya, stres gak bisa tidur. Ambekan weh. Terus ini yang ini nih. Nih dari mukanya yang pernah ngalamin beda nih. Udah agak senyum-senyum. Ini diapain nih? Diselingkuhin. Bukan cuma diselingkuhin, dimanfaatin. Lumayan. Sejak punya pacar, Gojek gratis. Kan ada yang nganter-nganter kemana-mana. Makan gratis, selalu ditraktir lumayan. Mau nonton apa juga lumayan. Uang saku bisa buat tabungan. Nah, antara diselingkuhin atau dimanfaatin. Beda-beda tipis.
sama ini nih, galau ya bener. Ketika pacaran mah bener-bener teman-teman ya, bisa satu sisi. Bulan Februari orang ngomongin coklat, aduh kalau lagi jatuh cinta mah dibilangnya apa? Tai juga rasa coklat. Lagi putus mah apa gimana coba? Coklat lagi rasa tai. Bener, ya, aduh ini coklat pahit banget sih. Gitu ya, lihat apa juga jadi. Kalau yang kuliah ya lihat dosen, aduh kenapa ya mukanya mirip-mirip si Bebek. Terus tiba-tiba jadi ngelamun. Coba kalau lagi ambekan, males gue ikut mata kuliah ini. Si dosen eta banget mirip pisan yang kebogoh gue. Ya, nah inget pacaran itu punya dua konsekuensi. Siapa bilang selalu pacaran itu bahagia? Sama, makin ke pernikahan apa? Teman-teman kalau di gereja ya, di gereja saya kalau ada yang menikah selalu kita teman-temannya ngomong gini, selamat ya, lu datang pada masalah terbesar yang baru dalam hidup lu. Selalu kita bilangnya gitu ya kan, selamat menempuh hidup baru ya, AKA selamat menempuh masalah baru dalam hidup lu. Gitu ya. Semakin begitu melanjak ke pertunangan, ke pernikahan, makin besar masalahnya. Ya, nah yang jadi masalah gini, waktu pacaran ribut nih. Kalau ribut kan terus pulangnya masing-masing dong. Gue gak mau ketemu lagi, lu lagi seminggu. Bisa gak? Bisa, gak ketemu lagi. Ketemu di sekolah, di kampus, sekantor masih bisa lah gak bareng. Tapi kalau udah menikah ribut bisa gak Bapak Ibu? Gue mau 60 lagi, kumaha carana. Meja makan ketemu, ke WC ketemu, ke kamar ketemu, terusnya ketemu. Itu masalahnya lebih banyak. Nah lanjutin ya. Waktu putus, nah ini yang mau saya tekenin. Teman-teman sadar gak? Ketika teman-teman putus, coba saya mau ngacung dulu deh yang belum menikah berapa orang. Kan kalau yang udah menikah mau udah aja ya, terima aja udah. Terima aja udah, gak bisa apa-apa lagi ya. Oke, nah banyak ya. Nah teman-teman, kenapa harus mikir 1000 kali untuk punya pacar? Karena tadi tujuan pacaran, seudah pacaran harus siap bertunangan dan menikah. Satu lagi, waktu udah pacaran putus, statusnya beda dong. Bukan pacar saya lagi, jadi siapa? Mantan pacar kan. Dulu saya pacaran sama dia, udahan, berarti saya mantan. Mantan itu sama dengan apa coba? Coba ngomongnya rada keras, mantan itu sama dengan apa? Bekas. Berarti sekarang saya mau tanya, kanan kiri yang belum menikah. Lu mau jadi bekas? Nah, coba tanya. Di mana-mana juga kalau udah barang bekas mah pasti langsung downgrade, bener gak? Langsung ilfeel, bener gak? Jadi yang belum pernah pacaran, pikir lagi 1000 kali sebelum jadi bekas. Coba tanya coba ya yang udah pernah. Pasti gini, lu pacaran sama siapa sekarang? Sama dia. Sama dia, dia tuh bekas ini. Sok, bener gak kalau udah ngobrol, bekas ini oh. Sekarang jadi lu juga, oh. Ya, kalau yang udah gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Tuhan izinin pernah pacaran terus udahan, kita belajar. Betul? Ketika kita belajar, yang namanya proses tuh cuma 3 teman-teman. Lagi diproses Tuhan, tapi cuma 3. Kita harus sadar waktu diproses Tuhan, kita jalan di tempat, atau jalan mundur, atau proses jalan maju nih. Nah keputusannya ada di kita. Waktu kita pernah salah nih, gue salah pilih pasangan nih, udahan. Oke. Ya berarti cari lagi yang lebih baik dong. Yura Yunita aja bisa nyanyi, punya pacar harus lebih baik. Bener gak? Jangan mengulang lagi kesalahan yang sama, gini lagi. Gitu. Nah dan hati-hati. Status kita udah bukan second, ketiga, keempat, kelima, aduh mesti berapa kali. Nah berarti harusnya lebih hati-hati. Ya. Nah untuk itu kadang-kadang kita bertanya, kenapa ya? Gue udah pacaran 1, 2, 3, 4. Gak pernah ada yang fit in. Gak pernah ada yang cocok. Selalu aja jatuhnya sama aja nih. Mengecewakan semuanya. Terus kalau udah pas baru putus. Pas lagunya adalah semua orang mengecewakan. Bener hanya Tuhan. Ya Tuhan buat aku jatuh cinta sama Tuhan aja.
keluar dari sini, aya nu geulis Tuhan maaf nih mah. Kan boleh ya cintai Tuhan dan sesama kan cenah. Ini mah aya nu geulis Tuhan aduh gemanya. Nah terus nanti udah gitu lagi hal yang sama. Teman-teman kita perlu sadar sesuatu. Nah saya bawa ini nih teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat kok ya sini semua ya. Gak usah saya bawa ke tengah ya. Teman-teman ini saya kasih lihat ada gelas. Nih. Saya nggak tahu, yang tahu ini cuma teman-teman. Teman-teman kondisinya ada di gelas mana? Gelas kosong, setengah isi setengah kosong atau gelas penuh? Teman-teman sadar nggak? Sering kali orang pacaran dalam kondisi gelas kosong dan gelas setengah isi. Cirinya apa? Cirinya adalah kita ini ada yang kosong dan butuh diisi, betul? Makanya kalau pacaran, lu perhatiin gue dong. Ya, selalu gini nih. Ini anggap nih ya, ada 2 orang pacaran. Ya, sama-sama gelasnya yang satu segini, yang satu segini. Yang satu ngomong apa? Lu perhatiin gue dong. Mana sih lu jadi cowok perhatian, kurang peka. Cewek-cewek kok kayak rada senyum ya. Kayak cowok-cowok suka kurang peka emangnya gitu ya. Lu juga sayangin gue dong, gue tuh butuh disayangi. Gak kosong. Lu tuh kasih waktu dong buat gue. Sibuk aja sama diri sendiri. Kasih waktu. Penuh gak? Enggak, dua-duanya terus aja. Ya, lu tuh kasih banyak gitu perhatian dengerin gitu. Kasih antar-antar gua gitu, support dong, terus kayak gitu. Lama-lama yang gelasnya yang ini habis. Udah habis yang ini penuh gak? Gak penuh juga, tetap kosong. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Saling nuntut, putus. Ribut, lu gak bisa memuaskan apa yang gua pengen. Lu gak bisa memenuhi apa yang gua mau. Putus akhirnya, gak pengertian. Kayaknya kita gak sejalan deh. Putus akhirnya. Jadi kalau gelasnya masih sama-sama satu kosong apalagi. Setengah isi sama aja. Gak akan bisa. Nah kalau gitu kuncinya apa sih teman-teman? Kuncinya adalah kita perlu diisi. Nih oke saya. Bayangin kalau teman-teman terus ngisi diri teman-teman, akhirnya apa? Meluap, betul nggak? Ketika dia meluap, dia bisa ngisi pasangannya sampai sama-sama penuh. Sama-sama penuh dua-duanya. Dia terus ngisi pasangannya dan dia kekurangan nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia terus diisi sama apa yang nggak pernah habis. Ini yang ngomonginnya soal kasih, soal perhatian, soal care, soal diriku mau kasih yang terbaik buat kamu. Gimana caranya dia ngasih terus kalau dia nggak diisi? Habis lama-lama. Nah berarti dia harus cari sumber yang nggak akan pernah habis. Tuh sumber yang nggak pernah habis, yang kasihnya nggak pernah habis siapa? Tuhan. Jadi teman-teman kebayang kalau ditanya kapan waktu yang tepat buat saya pacaran? Pastikan bahwa gelas kita sudah terisi penuh dan tumpah. Oke, nah sekarang ngomongnya sama kanan kiri. Jadi kamu pacaran kalau gelasnya, kalau kamu udah terisi penuh dan tumpah. Oke, 1, 2, 3 yuk ngomong. Jadi kamu pacaran kalau kamu sudah terisi penuh dan tumpah. Cirinya apa? Nanti kita bahas di akhir. Cirinya orang yang udah terisi penuh dan tumpah beda jauh. Sama orang yang isinya masih setengah kosong. Kita bahas nanti di akhir ya. Nah, kita apa nih lihat nih kita lihat. Ini dulu deh ya kalau gitu. Enggak lagi apa? Tapi, nah jadi kalau teman-teman punya pacaran evaluasi.
Bukan cuma evaluasi pacar, kan kalau pacaran selalu gitu. Yang dievaluasi itu pacarnya aja. Kayak dia orang paling salah di dunia. Aku paling bener gitu. Apalagi kalau pacarannya nih cowok sama cewek. Cewek itu menyebalkan, bener gak para cowok? Langsung iya. Kalau yang bawa istrinya kayak mau iya tapi sieun kayak berani. Berani iya. Ini untung saya cewek nih. Ya, untung saya cewek nih. Nanti kita bahas tentang pria dan wanita. Tapi ketika kebayang gak pasangannya nuntut terus. Capek gue punya pasangan yang nuntut terus. Ya, tapi kita lupa gak evaluasi diri sendiri. Suka lupa gak ngaca. Jangan-jangan kita juga sama. Kita juga selalu nuntut. Tandanya gelas kita belum terisi penuh. Karena selalu minta disayang, minta diperhatiin, terus kayak gitu. Belum bisa abundant hidupnya, belum bisa memberi. Ya, itu cirinya. Yang kedua apa? Yuk baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Fokus, tapi kamu dan kita. Jadi udah, aku ya kayak pengen. Nah enggak, tapi kalau kamu maunya apa? Kalau kita gini oke enggak? Bukan kalau aku maunya kamu, bukan. Ya, dan yang ketiga, yuk 1, 2, 3 kita baca. Memiliki diri yang fulfill dan membawa. Jadi gimana caranya tahu ini pasangan yang benar atau enggak? Bikin aku lebih baik atau bikin aku lebih buruk? Ya, dulu ya lagi belum pacaran, wah ke gereja rajin, pelayanan rajin. Sejak pacaran ke gereja se-event sekali, wah kalau ada event gue datang. Ya dulu punya waktu buat doa sendiri, sekarang gak ada waktu karena begitu bangun tidur kudu langsung telepon. Dulu punya waktu malam sebelum tidur doa baca firman, sekarang gak ada waktu karena kudu sleep call. Nah hati-hati ya. Nah teman-teman kita bahas ini seru nih. Di dunia ini ya dari hasil pengamatan saya, untung saya wanita nih. Cuman ada 2 tipe wanita. Hai para wanita ya. Cuman ada 2 tipe wanita. 1 tipe ikan asin. Teman-teman pernah lihat ikan asin di pasar? Pernah. Ikan asin kalau di pasar gimana? Kayak gini kan? Ditaruh di nampan, dibuka, ya kayak gini kan? Gak ada kan ikan asinnya dikasih kain sutra itu ada gak? Ya yang ada, mang stres, mang kunaon nih ikan asin dikasih kieu, bener gak? Ya jadi aneh. Nah. Terus semua orang boleh apa? Nih tanya nih yang ibu-ibu yang pengalaman nih. Kalau cara tahu ikan asin fresh atau enggak fresh digimanain? Dipegang terus? Pegang tusuk-tusuk sama dicium. Betul? Mang goreng ya mah. Jika nggak sabar poe. Goreng. Ambil lagi yang lain. Terus? Cium-cium lagi nggak jadi. Boleh nggak dipegang-pegang, ditusuk, dipegang-pegang segala macam. Dipencet-pencet, dicium-cium, gak jadi boleh gak? Boleh, dan emang gitu caranya milih ikan asin, bener? Udah terbuka semuanya, gak ada yang dibajuin ikan asin mah. Ya, namanya dibajuin, pakein rok gitu, ya. Nah, sama semua orang boleh kayak gitu. Teman-teman lihat gak? Bagaimana caranya wanita yang seperti ini? Semua orang boleh lihat bagian tubuhnya. Tuh, karena semua orang, karena berdirinya boleh dilihat sama semua orang. Dan semua orang boleh pegang-pegang, gak apa-apa mau peluk, mau pegang-pegang, mau cium-cium juga boleh, gak apa-apa. Gak jadi dalam arti apa? Menikah. Gak jadi juga gak apa-apa. Ikan asin mahal murah? Mahal sih bener juga ya sekarang. Bener juga Bu, iya juga benernya mau di Pangandaran kalau yang jambal roti asli mahal benernya. Tapi tenepi ka 1 juta kan ya Bunya, setujunya? Iya. Bener. Gak. Nah, bandingin sama tipe cewek kedua. Tipe apa ini? Berlian, diamond. Ya dibilang shine like a diamond. Teman-teman, kalau kita datang ke toko yang bener-bener jual diamond yang asli. Boleh nggak? Mas lihat ini. Pegang-pegang, boleh? Nggak boleh. Diamond yang asli, nih yang ini nih. Ya. Itu pasti dikotakin khusus. Orang kalau mau pegang harus masuk ke ruangan khusus, pakai sarung tangan, dia pakai kain bludru yang mahal,
di kotaknya juga beda. Boleh kita pegang? No. Udah bayar lunas, nah baru tuh dikeluarin, dibuka, kita harus pakai sarung tangan dulu. Ya, dan baru boleh kita pegang. Udah dibeli lunas mah, mau dikentutin, mau diketekin, bebas terserah tuh mah. Tapi boleh nggak pegang-pegang? Diamond yang asli dia nggak boleh sembarang orang lihat. Dia pasti harus masuk ke ruang khusus dulu. Ya, karena saya pernah masuk lagi itu ke salah satu perusahaan diamond. Dia bilang, Bu mau lihat nggak ini ada satu bagus ya luar biasa. Saya cuma boleh masuk dan saya cuma boleh lihat dari kaca. Ini nih, blue diamond dia bilang. Harganya wah mahal banget, triliunan. Itu bener-bener luar biasa, kita masuk ke sana dicek segala macam. Teman-teman bayangin, cewek yang mahal gak akan sembarangan dia pakai baju. Karena dia tahu siapa dia dan nilainya berapa. Gak akan boleh sembarang orang pegang-pegang saya, peluk-peluk saya, cium-cium saya. Yang boleh lakuin itu cuman satu. Siapa? Suaminya. Ya kalau anak-anak sama orang tuanya. Ya orang tuanya boleh dong ya, mamahnya peluk itu dia boleh. Ya, satu-satunya yang boleh lakuin itu ketika sudah jadi, itu maksudnya jadi apa? Udah menikah. Ini dua tipe perempuan. Nah, para wanita yuk kita pilih, kita mau jadi yang mana. Nah, berikutnya pria. Nah nih ya banyak nih para cowok-cowok ganteng ya di sini. Cowok itu cuma ada dua. Satu tipe Prince Charming. Prince Charming itu teman-teman lihat di film-film Disney dan sebagainya. Prince Charming itu gimana sih? Cuman tahu apa yang saya mau. Semua harus sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi punya cewek juga diatur dari ujung rambut sampai ujung kaki semua harus seperti apa yang saya mau. Ya, dan gak bisa kalau keinginannya gak dipenuhin. Apapun yang saya mau harus oke, harus jadi. Dan selalu pengennya dilayani. Ya, Prince Charming itu semuanya harus dilayani. Dan semuanya harus perfect sesuai apa yang dia mau. Ya, apakah bisa diandalkan? Wah tentu tidak, karena hari ini A, besok mau B, mau C, bebas. Terserah saya kan saya mah prince. Semua juga gimana saya. Beda banget sama cowok yang jadi, apa nih para cowok-cowok, bapak-bapak boleh baca 1, 2, 3. Coba bacanya, nih gue nih Satria. Oke, 1, 2, 3. Kayak saya gitu, ngomongnya gitu bilangnya. Oke ya, sok bapak-bapak. 1, 2, 3. Kesatria kayak saya gitu. Oke, 1, 2, 3. Ya gitu tuh ya, dilihat tuh para wanita ini bapak-bapaknya. Oke, nah kalau kesatria apa? Teman-teman lihat kesatria itu seluruh dirinya dia abdikan buat siapa? Buat kerajaannya, tuh buat negaranya. Jadi cowok yang kesatria paling gampang apa? Bisa dipegang apanya? Omongannya. Makanya selalu ada bilang gini, lu gak bisa dipegang omongannya lu cowok atau bukan? Nah dibilangnya gitu, hari ini A, besok B, besok C. Lu cowok bukan? Satria itu begitu dia janji A, dia akan tepatin omongan dia. Sekalipun dia harus ngorbanin dirinya. Tuh karena fokus dia bukan dirinya. Kalau Prince Charming fokusnya dia dirinya. Kalau Satria fokus dia adalah ke siapa yang dia care. Makanya kenapa kita lihat film-film di apa ya, kalau zaman dulu tuh yang terkenal tuh Robin Hood. Waduh, ya, atau film-film sekarang yang kerajaan selalu kesatria tuh beda sendiri, ya. Nah, ini tinggal pilih nih para pria, ya. Jadi orang-orang yang ini para wanita juga pilih nih, itu cowok kesatria apa Prince Charming nih. Repot kayaknya nih punya pacar, punya suami kayak begini ya. Para wanita yang belum menikah, nah pilihlah dengan baik. Buka mata lebar-lebar. Nah teman-teman di beberapa menit terakhir saya minta waktu sebentar. Saya mau ajak teman-teman ingat kejadian cerita ini. Cerita siapa ini? Simpson Delila. Teman-teman Simpson itu dianugerahi Tuhan punya kekuatan yang luar biasa, betul? Tapi dia jatuh di tangan siapa? Seorang wanita. Dia jatuh cinta. Dia jatuh cintanya luar biasa. Sampai si Delila ini berkali-kali, Delila ini sebenarnya gak cinta-cinta amat, betul? Delila ini cuman apa? Cuman dimanfaatin sama bangsa Filistin buat apa? Buat cari tahu kekuatannya si Simpson, betul? Nanya aja,
Beb, kamu kan cinta sama aku. Kasih tahu dong, kasih tahu apa? Itu kamu tuh kuatnya kenapa? Oh, akhirnya Simpson ngomong ABCD ya. Nanti teman-teman baca, oke? Dia coba semuanya enggak tuh. Sampai akhirnya, nih nanti teman-teman baca di Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai 22. Si Delila akhirnya ngomong gini, udah ngambek, udah 3 kali kamu bohongin aku. Nah apa 3 kali? Iya kamu bilang katanya kamu kuat karena gini, buktinya bohong. Ah katanya kamu cinta sama aku. Nih, ya bener gak? Sering gak kayak gitu? Katanya kamu cinta sama aku, buktiin dong. Akhirnya Simpson luluh. Dan akhirnya dikasih tahulah rahasianya. Dan hari itu Simpson habis. Ya, habis di tangan siapa? Wanita. Di tangan siapa? Gara-gara jatuh cinta. Bayang teman-teman, dari cerita Simpson kita belajar apa? Kita belajar 3 hal teman-teman. Saya langsung keluarin 3. Ya, waktu orang berada di hubungan yang salah. Nih saya bilang yang salah. Maka dia menjadi lemah dan gampang jatuh pada dosa. Teman-teman hati-hati ketika kita punya pasangan yang salah. Hidup kita akan makin jauh dari Tuhan. Dan kita gampang berbuat dosa. Kedua apa? Pengaruh lingkungan negatif gak disadari untuk membawa kita ke kehancuran. Terus gak sadar, terlena, bruk aja jatuh. Dan yang ketiga, ketergantungan pada diri sendiri bikin orang gak lagi mengandalkan Tuhan. Teman-teman lihat bagaimana Simpson, dia ngerasa dirinya terlalu hebat. Dia minta tolong sama Tuhan? No. Dia ngerasa dirinya udah hebat, ngerasa dirinya udah jago. Si paling jago, si paling kuat. Dia lupa untuk ngandelin Tuhan. Karena kita juga kayak gitu. Milih pasangan Tuhan, gue udah tahu lah ini udah yang terbaik banget. Sampai suara Tuhan juga udah gak kedengeran. Ngerasa udah paling tahu. Akhirnya kita jatuh. Ya, jadi teman-teman hati-hati. Gak mudah. Gak mudah untuk pilih pasangan. Dan gak mudah menentukan waktu yang tepat. Ya, nah jadi ciri pasangan yang baik apa aja? Nah ini saya karena waktu saya langsung keluarin semuanya ya teman-teman ya. Yang pasti pasangan yang terbaik akan bawa kita nomor 1 apa? Makin dekat sama Tuhan. Bukannya pasangannya ini ya pembalap bikin makin dekat sama Tuhan. Beneran ketemu sama Tuhan bukan ya. Tapi pasangan yang baik membuat kita jadi apa? Dari gak pernah doa jadi doa. Gak pernah ke gereja jadi ke gereja. Gak pernah pelayanan bawanya jadi pelayanan. Lebih baik semuanya. Dan bikin kita jadi versi terbaik diri kita. Bukan apa yang dia mau. Tapi dia akan lihat. Nah ini berkaitan sama jadi cermin. Kamu tuh ternyata jago nyanyi loh. Masa sih? Iya dia akan tahu potensi terbaik kita apa. Dan dia akan support jadi support system yang bagus buat diri kita. Nah ini nih teman-teman. Jadi potongan puzzle yang menyempurnakan, bukan memanfaatkan. Pasangan yang baik membuat kita lebih sempurna. Apa yang jadi kekurangan saya, oh dilengkapin sama dia. Apa yang jadi kekurangan dia, saya bisa lengkapin. Ya, dan yang terakhir ini penting. Halo yang semua yang siap pacaran dan menikah. Nih, cari pasangan yang mengasihi bukan keluarganya aja, tapi keluarga kamu juga. Pernikahan itu adalah 2 keluarga disatukan. Caranya kita tahu dia akan sayang sama keluarga kita gimana? Lihat dia sama orang tuanya gimana? Lihat dia sama keluarganya gimana? Dia sama keluarganya aja gak peduli, apalagi sama keluarga kita. Itu simple. Lihat gimana cara dia memperlakukan keluarganya. Lihat apakah dia punya waktu buat keluarganya. Kalau dia gak punya waktu sama keluarganya, jangan mimpi dia punya waktu sama keluarga kita. Ya, oke ya, udah ya, note. Nah, nih 1 menit terakhir. Healthy relationship adalah ini. Nah ini teman-teman kalau mau note ini. Si A harus punya hubungan yang baik sama Tuhan. Si B harus punya hubungan yang baik sama Tuhan. Baru tuh sehat hubungannya. Kalau cuman si A yang punya hubungan baik sama Tuhan, si B-nya enggak jadi gini nih. Gini, gak ketemu nih. Gak ketemu. Tapi si A harus ketemu di tengah. Karena apa coba teman-teman tanya sama orang-orang yang udah menikah. Bisa belasan tahun, puluhan tahun. Kuncinya hidup rumah tangga apa sih? Ribut mah pasti ada. Benar Bapak Ibu yang udah menikah?
Masalah pasti ada nggak? Selalu ada. Bukan pasti ada, selalu ada. Tapi yang bisa bikin tetap keluarga itu utuh. Bukan karena saya udah janji, bukan. Tapi Tuhan. Sama. Gimana caranya kita tahu dia jadi suami yang baik, dia jadi istri yang baik. Istri yang penolong bukan perongrong. Nah, gimana? Ya, suami yang bisa menjadi leader. Suami yang bisa menaungi seisi keluarga. Lihat bagaimana hubungan dia sama Tuhan. Oke, nah terakhir adalah teman-teman yang belum menikah. Pikirkan dengan baik. Sebelum kita mutusin untuk pacaran. Ya, jangan main-main sama hidup kita. Hidup kita itu cuma sebentar. Tadi saya cerita di bulan Januari di kantor saya. Udah ada 2 orang tuanya meninggal beda sehari-sehari. Baru 2 minggu yang lalu. Teman satu tim saya. 1 hari, setiap hari bareng-bareng. Meninggal di usia yang sangat muda. Kita gak pernah tahu. Yang kita bisa lakuin adalah hati-hati dengan hidup kita. Hidup itu sangat singkat. Makanya kenapa anak muda banyak punya istilah YOLO. You only live once. Tapi mereka artiin salah, lu hidup cuma sekali. Lu cobain narkoba, lu cobain ngerokok, lu cobain seks bebas. Lu cobain semuanya karena lu hidup cuma sekali. Hati-hati teman-teman. Ya, firman Tuhan bilang apa di Pengkhotbah 11 ayat 9. Boleh, mau ngapain juga boleh dibilang. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Turuti semua keinginan hatimu, pandangan matamu. Tapi ingat bahwa apa? Semua hal itu akan membawa kita sama apa? Pengadilan Allah. Mau pacaran, putus nyambung kemana-mana. Bebas, tapi ingat semua itu akan bawa kita ke pengadilan Allah. Hati-hati. Hubungan yang salah membuat kita akan hancur. Oke, nah ini ayat penutup saya. Oke, teman-teman ingat gak di Hakim-Hakim 16 ayat 28. Di akhir sebelum Simson meninggal, Simson kembali pada Tuhan. Teman-teman kalau kita pernah ada di hubungan yang salah, kita pernah gagal, kita pernah ngelakuin hal yang salah waktu soal hubungan. Kuncinya satu, balik lagi sama siapa? Sama Tuhan. Yang bisa ngisi air ini penuh, gak mungkin cukup di botol ini. Kita harus taruh diri kita di bawah keran. Keran itu siapa? Tuhan yang gak akan berhenti ngisi kita. Ya, baru kita bisa jadi pasangan yang baik untuk orang lain. Yuk terakhir kita mau baca Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup kita terpancar dari hati kita. Pertanyaannya teman-teman mau isi hatinya dengan apa? Ya, teman-teman semua Tuhan udah aturin yang terbaik. Dan waktu untuk kita pacaran, bertunangan, menikah yang terbaik. Jangan salah arti. Kadang-kadang kita nanti juga Tuhan kasih. Tapi gak ada usaha gitu, susah ya. Kita perlu berusaha tapi dengan hikmat. Hikmat yang Tuhan kasih. Ya, jadi teman-teman lihat jangan sampai masuk ke pernikahan dan menyesal. Yang paling kasihan ketika pernikahan, keluarga, hubungan suami istri gak benar adalah siapa? Anaknya. Ya, jadi jangan sampai teman-teman kita masuk dalam satu tempat yang akhirnya bikin korban. Tapi ingat juga, jangan sampai kita lupa. Atau kita punya pandangan yang salah. Kita melihat bahwa semua cowok jelek, semua wanita jelek. Akhirnya udahlah, aku kayaknya gak mutusin di situ. Kita gak bisa dengar apa yang Tuhan pengen dalam hidup kita. Ya, jadi paling penting isi diri kita dengan penuh dan isi diri kita dengan tahu apa yang Tuhan mau. Oke, amin. Selamat berjuang buat yang belum menikah ya. Yang sudah menikah coba nanti pulang harus ingat lagi, Beb, kamu adalah pasangan terbaik yang aku pernah pilih dalam hidup aku. Dan aku akan selalu mencintaimu gitu ya. Ada yang suaminya apa istrinya gak ikut ada? Ada kan ya? Nah tuh ada. Yang suami istrinya ada sebelahnya ada? Nah kalau yang ada coba kanan kiri coba saling menatap. Lihat. Beb gak salah aku milih kamu. Kamu itu kesatria banget. Nah coba yang cowoknya juga bilang. Iya aku gak salah dapetin kamu. Aku tuh dapetin berlian. Nah ini biasanya godaan nih yang cewek-cewek suka ngomong gini. Iya makanya aku tuh mahal. Makanya perlakukan mami dengan lebih baik. Nah sekali begitu juga. Ya oke.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya panggil Miss Stevina. Iya. Terima kasih banyak Bu Airin yang sudah menyampaikan materi yang berfaedah pastinya ya buat kita kaum-kaum muda, betul? Apalagi para jomblo. Gak apa-apa, kita diperlengkapi dan dibekali sama-sama ya. Nah sekarang runners kayaknya dari tadi tuh Bu Airin banyak yang punya pertanyaan gitu di dalam hatinya teh, pengen nanya gitu ya tentang relationship gitu. Boleh nih runners, kalau misalnya ada yang mau tanya gitu ya tentang hubungan, tentang relationship, tentang pacaran, bahkan kalau yang udah menikah juga silahkan boleh tanya gitu sama Bu Airin. Ada yang mau bertanya? Asal jangan yang menikah mah, aduh ini gimana ya, bedegong pisan itu punya suami teh. Teu bisa gitu tuker tambah, teu bisa. Ibu ya udah. Ada prinsipnya ketika sebelum menikah mah buka mata lebar-lebar, udah menikah mah peureuh yang geus. Bapak Ibu ya, udah cuman bisa tutup mata, udah. Ayo. Ada yang mau nanya? Oke. Silahkan Ignas. Padahal yang lain juga pengen nanya sebenarnya ya. Malu kayaknya Bu ya. Oh iya yuk. Kita sambil duduk ya. Sambil duduk ya. Biar. Selamat sore Ibu. Selamat. Bukan Mama Dedeh ini. Ya. Bu mau nanya, ini sebenarnya ada curahan hati dari teman-teman sekalian. Cuman saya menyampaikan aja. Kan zaman sekarang tuh lagi happening dating apps ya Bu. Nah, apakah sebagai seorang Kristen yang benar diperbolehkan untuk menggunakan aplikasi itu atau tidak? Nah, itu satu. Kedua, kalau seandainya ini misalnya kan mungkin match sama beberapa orang gitu. Terus jalan mungkinnya dalam satu waktu, ya belum pacaran ini mah ya. Apakah boleh atau tidak, baik laki-laki atau perempuan gitu. Terima kasih Bu. Oke, siap. Kasih tepuk tangan dulu. Ini kayaknya teman kita, siapa namanya maaf? Agnes. Ya. Teman-temannya harus bilang terima kasih karena mungkin Agnes ini sudah dipesenin, lu yang nanya ya, gua pertanyaannya ini, nah yang gua ini. Oke. Yang pertama dating apps. Teman-teman, dating apps itu seperti apa? Seperti kita memilih kucing dalam karung. Gak usah dating apps. Teman-teman percaya nggak sama foto-foto yang ada di Instagram, di TikTok? Belum kan? Ya, belum tentu benar sesuai realita, betul? Banyak tuh contoh sederhana aja. Wah di Instagram mah kayak yang pasangannya teh romantis, padahal eta di rumahna piring, UFO banyak tuh betabangan gitu ya. Nah ini aja biasa lah ya. Kalau kita lihat apalagi di dalam dating apps yang kita sama sekali nggak kenal siapa dia, betul? Jadi paling penting apa sih ketika kita cari pasangan, kita harus tahu dulu, kita harus cari di komunitas yang tepat. Kuncinya adalah komunitas. Ya kita anak muda itu perlu apa? Perlu circle. Dan pertanyaannya kita circle-nya tepat nggak? Atau kayaknya circle gue nih, kayaknya gue harus pindah circle nih kayaknya. Gak ada yang bener nih punya teman satu circle. Nah gimana caranya kita ada di komunitas yang gak tepat, terus kita mau cari pasangan di situ. Nah jadi kalau menurut saya jelas dating apps itu gak sesuai. Ya, orang bisa tulis apapun di situ tanpa kita tahu kebenarannya. Nah, kalau cuman buat kenalan gimana? Hati-hati, semua juga dimulai dari kenalan. Kalau lagu mah berawal dari tatap eta ya, dari mata kasep bogor, tapi kita nggak tahu siapa dirinya. Nah, itu yang pertama ya soal dating apps. Nah, yang kedua kalau kita dekat sama banyak orang nih, ya ada sama suka juga sama si A, B, C, D. Nah sambil nyari kan ya Tuhan ini tuh yang mana gitu ya. Nah boleh gak sih kalau kita bergaul dekat dengan mereka? Berteman iya, bergaul tidak dekat tidak. Teman-teman kadang-kadang kita suka jadi PHP-in orang, hati-hati. Ya, nih cewek-cewek paling gak suka di PHP-in. Cowok-cowok juga sama di PHP-in, mau gak? Gak mau kan?
Ya PHP-in, juk-juk dimanfaatin weh. Udah hadiahnya segudang, juk-juk dia pacaran sama orang lain. Nah hati-hati. Jadi ketika kita A, B, C, D berteman aja. Dari berteman, semakin sering kita berteman, makin kita tahu. Cari orang yang paling, teman-teman nih saya selalu ngomong gini. Sebelum sampai pacaran, makanya kenapa ada lagu yang ketika dia bahagia banget bahwa dia tuh menikah, dia pacaran, dating, menikah dengan best friend-nya. Karena best friend itu yang paling tahu jeleknya dia, betul? Nah, ketika kita cari pacar, kita harus tahu bukan cuman baiknya, kita harus tahu jeleknya dia juga. Dan dia juga harus tahu jeleknya saya. Kadang-kadang kita pakai topeng terus. Jadi ketika dia melihat kita dengan topeng itu, gak pernah dia tahu saya yang sebenarnya. Nah, ketika kita berteman mah gak apa-apa. Main barengan, gak ada yang namanya main berdua. Berdua sama si A, berdua sama si B, berdua sama si C, berdua sama si D. Wah hati-hati. Ya, selain tadi saya bilang PHP, yang kedua kalau kita di sisi wanita, orang akan lihat, ini gimana sih hari ini sama cowok ini, besok sama cowok itu, besok sama cowok itu. Wah nanti dibilang sasimo lagi, sana sini mau. Ya, main barengan. Nah jadi teman-teman kalau misalnya barengan nih berlima, nah main ini beda lagi nih. Ini berlima gitu ya, misalnya berempat, berlima. Intinya tidak berdua, apalagi bertiga. Wah udah bertiga nih pasti yang satunya jadi nyamuk nih. Ya enggak, ya kan? Yang sih jadi nyamuk nih pasti kan. Kayak punya pengalaman ya. Oke, nah jadi teman-teman carilah teman dari komunitas yang tepat, itu kuncinya satu. Kedua, jalin hubungan gak bisa dalam waktu cepat. Ya, ketika kita putusin, wah ini oke yang terbaik, gak bisa dalam waktu cepat. Kita juga kan butuh konsultasi sama siapa? Sama Tuhan dan sama pembimbing di komunitas yang tepat teman-teman. Kita gak bisa mutusin sendiri, kenapa? Makanya orang muda harus punya mentor. Orang muda harus punya pembimbing. Supaya apa? Supaya kita gak salah. Karena kadang-kadang suara Tuhan kedengarannya kayak iya. Tuhan baik kan dia? Tuh cenah. Boleh kan saya nembak dia hari ini? Tuh cenah cek Tuhan ke, boleh. Baik cek Tuhan teh, kapan gua ngomong iya? Ya, nah Tuhan akan ngomong dari lingkungan kita, afirmasinya dari lingkungan. Keluarga, orang-orang terdekat gereja, pembimbing, itu semua akan kasih afirmasi. Ya, ketika beda sama afirmasi orang-orang teman-teman yang di luar dalam lingkungan gereja. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Siap, terima kasih. Oke, itu pertanyaan dari Agnes. Dari Ranes yang lain ada yang mau nanya lagi? Gak apa-apa pakai gini aja. Aku teh punya temen, nah boleh Ya, kayak boleh. gitu. Curcol. Padahal sebenarnya cerita sendiri. Curcol Iya, boleh. Jadi sebenarnya mah aku teh mau cerita, aku mau nanya. Tapi kan kalau aku mau nanya ya, aku teh gitu kan suka gimana. Aku punya temen, nah gitu aja. Aku punya teman gitu. Nah boleh tuh dipakai metodenya ya Bu ya. Biar Bener. Ada lagi yang mau nanya? Kalau belum ada saya deh nanya ke Bu Eri. iya, Ini boleh. kayaknya mewakili sebagian besar juga ya Iya. teman-teman. yang Kemarin kan lain udah ya. dikumpulin kayaknya pertanyaannya. Jangan seujon. Ini banyak juga yang pernah bahas gitu Iya. Bu. Jadi misalnya nih ada kasusnya kita misalnya suka sama atau cewek suka sama cowok suka sama cewek gitu ya Bu. Nah terus ternyata dilarang sama orang tuanya gitu. Atau misalnya orang tuanya nggak setuju gitu Bu. Nah mending menurut Bu Airi nih kita langsung udahin saat itu juga. Atau mending kayak coba usaha dulu lah, doa dulu, siapa tahu suatu hari akan direstui gitu. Mewakili kan? Oke. Ya. Bukan ya. Oke, gimana Bu kira-kira gitu? Iya ini kayaknya mewakili banyak orang. Iya, Ya. betul. Terima kasih nih yang udah nanya ya. Bu Cevina, aduh makasih banget gitu pertanyaan. Teman-teman pertama gini, pertama kita harus tahu dan yakin dulu. Ini pasangan ini bener gak? Pertama tahu itu dulu. Ya, kita harus yakin dulu pasangan ini adalah yang terbaik dan benar. Benar dalam arti bukan kata saya. Benar karena memenuhi ciri-ciri pasangan yang tadi.
Nah kan tadi teman-teman udah dapat clue-nya tuh, poin-poinnya. Kalau dia sudah memenuhi itu semua dan membuat teman-teman lebih baik, orang tua bisa lihat. Ya, nih tanya nih orang yang udah jadi orang tua. Orang tua bisa melihat. Orang tua kadang-kadang bisa melihat gini, kenapa lu pacaran, sejak kamu pacaran sama dia, kamu jadi hidupnya ngaco. Kamu jadi gini, minus semua. Apa yang mau teman-teman perjuangkan? Yang ada kan teman-teman juga ngerasa, di situ kan kalau yang namanya masih jatuh cinta dibelain terus. Enggak itu bukan salah dia, itu aku yang mau. Teman-teman evaluasi dulu, dia membuat kita lebih baik enggak? Kalau dia membuat kita lebih baik, orang tua juga melihat. Orang yang lain juga melihat, sejak pacaran sama dia, kok kamu jadi lebih baik ya? Kamu jadi gini. Tuh, itu dulu yang pertama. Pertama adalah yakinkan dulu bahwa dia adalah pasangan yang tepat, yang benar. Oke? Nah, yang kedua, orang tua itu melarang karena apa? Perlu apa berarti? Diskusi. Kadang-kadang kita jadi orang muda tuh egonya kuat. Orang tua juga egonya kuat, setuju? Ya bener apa bener? Bener. Orang tua itu egonya paling kuat, mung eleh. Ngerasa paling orang tua, ya. Paling bener, apalagi mamah. Makanya ada lagunya, Mama know best. Kayak selalu tahu yang terbaik. Tuh, saya selalu kalau bawain seminar parenting, saya selalu bilang, nih ibu-ibu, untung saya ngomong ada saya ibu-ibu juga. Apa kalau saya bapak-bapak? Oh udah bapak-bapak, cenang tengah rasakan. Nah karena saya ibu-ibu saya berani ngomong. Selalu kayaknya paling tahu. Cara satu-satunya apa? Diskusi. Yang paling susah kalau orang tuanya gak bisa diajak diskusi. Nah bener gak? Ya pokoknya tidak. Nah kalau udah ada kata pokoknya tidak, satu-satunya jalan adalah apa? Tuhan. Teman-teman, kalau teman-teman punya pasangan yang baik. Saya punya 3 sahabat sama, mereka berjuang untuk dapat restu dari orang tuanya. Karena mau udah menikah, udah anaknya juga udah gede, ya. Dua-duanya anak Tuhan, dua-duanya melayani. Orang tuanya nggak setuju, ya, karena latar belakang keluarga. Yang satunya karena pendidikan, banyak banget lah, ya. Tapi dua-duanya punya waktu berdoa. Tuhan kan bilang, ya, 2 atau 3 orang sepakat berdoa, betul? Sepakat. Kadang-kadang kita lupa, akhirnya cuma, Beb gimana atuh ya, gimana? Yaudah tuh kamu pulang nanti bawain martabak buat, kakak martabak, nu diandalkeun ya. Martabak nggak berhasil, ya udah minggu depan mah kamu bawa si emangnya weh ke rumah atuh, biar kenalan yang si mama. Ya enggak juga ya teman-teman ya. Kita lupa. Ya ibaratnya Tuhan teh geus ngomong minta tolong aku atuh. Si mending berdua wae cenah cek Tuhan teh. Ya, nah kadang-kadang kita lupa libatkan Tuhan. Oke, nah jadi yang pertama tadi pastikan bahwa dia pasangan yang benar. Membuat kita lebih baik, iya. Oke, yang kedua minta tolong sama Tuhan. Ketika 2 orang sepakat, 2 orang benar-benar tepat benar di hadapan Tuhan. Punya hubungan yang baik sama Tuhan. Kita percaya Tuhan juga gak tinggal diam, benar? Ya. Dan satu lagi yang ketiga, jangan lupa. Teman-teman, kalau kita punya pasangan yang benar. Kan selain orang tua, kita tuh punya mentor di dalam hidup gereja, betul? Butuh orang yang real, ini teh saya benar, saya juga minta tolong Tuhan. Tapi saya juga butuh orang lain yang bisa mempengaruhi mama dan papa saya. Manfaatkanlah mentor-mentor dalam hidup gereja. Nih banyak kan nih mentor-mentor dalam hidup gereja. Tanya, misalnya nih saya nanya. Kak aku teh punya ini nih. Kalau kata kakak gimana? Misalnya akhirnya orang-orang gereja semua, iya kamu sejak sama dia jadi lebih baik ya. Gini-gini. Kak tapi teh gak boleh sama si mama gimana ya. Tenanglah. Nanti kakak akan bersekongkol sama kakak-kakak yang lain. Nanti si mama kita sidang di depan. Untuk merestui kalian. Intinya kita bisa gunakan siapa? Punya mentor yang bisa membantu kalian. Ketika gereja aja sudah mendukung. Orang-orang di dalam gereja setuju dengan pasangan berdua. Kita yakin berarti yang mendoakan hubungan kalian bukan cuma berdua, betul? Banyak orang. Nah jadi jangan berjuang cuma berdua. Libatkan Tuhan, libatkan
mentor-mentor, kakak-kakak yang ada di dalam gereja untuk mendoakan hubungan ini. Ya, yang satu lagi ingat waktu Tuhan itu selalu tepat. Nah, tapi kalau kalian sendiri gak yakin sama hubungannya, ya jangan ngekeh. Nanti ujung-ujungnya si mama bilang, naon cek mamah ge. Terus si mamah nyanyi deui, mama no best. Nggak kok mamah yang kayak dicariin. Nah jadi kayak gitu nanti akhirnya ya. Nah jadi yang itu ya tadi stepnya 3. Yakini dulu bahwa dia pasangan yang terbaik. Kedua, libatkan Tuhan. Ketiga, jangan lupakan orang-orang mentor-mentor komunitas di dalam komunitas gereja kita. Gitu. Ya mudah-mudahan menjawab ya bis. Ya, sangat menjawab Mbak Irin. Terima kasih. Ada runners yang mau nanya 5 menit terakhir, 1 pertanyaan lagi deh. Oh siapa? Wah banyaknya, oh Mas Joko. Oh ini masih banyak ya tadi di belakang kayaknya ada yang mau nanya lagi. Oh. Saya mewakili yang udah menikah. Oh diwakili oleh Mas Joko. Gini sih, lebih tadi menanggapi yang Agnes ya, pertanyaan Agnes yang tentang dating apps. Ini pengalaman pribadi sebenarnya. Saya nggak begitu setuju dengan pernyataan tadi bahwa dating apps itu berakibat negatif ya. Saya dalam hubungan kurang mengenal dan sebagainya. Karena saya punya pengalaman pribadi terutama dengan istri ya, yang sekarang jadi istri saya. Saya dulu waktu sebelum di Bandung kan saya di Malang, saya punya bikin komunitas trip dulu, komunitas trip. Waktu itu Facebook masih baru-baru dan itu nge-boom ya, karena saya bikin grup open trip ke beberapa tempat dan sebagainya. Dan dari situ saya kenal calon istri dulu gitu. Otomatis karena jarak ya, Bandung Malang cukup jauh, 16 jam naik kereta, biaya juga besar. Di situ otomatis kan berkenalan lewat aplikasi ya, jarang ketemu. Ketemu hanya beberapa kali, jarang ketemu. Cuman memang mungkin komunikasi lebih ya, karena kan dari situ saya kenal istri gitu sih. Apakah itu tadi dating apps itu perlu nggak sih? Karena kan jujur ya, komunitas di dalam gereja itu ruang lingkupnya sempit, kecil. Dan saya dulu bikin komunitas trip itu besar gitu ya. Ruang lingkupnya lebih luas, kita bisa mengenal banyak orang yang dari Tuhan dan bukan dari Tuhan pun gitu. Dengan perilaku yang baik dan tidak pun kan ada gitu. Dari situ saya kenal istri. Apakah memang, karena jujur itu membantu saya gitu. Dulu saya kenal orang di Malang, banyak kenal teman-teman, justru malah kenapa sih yang terpilih malah yang jauh gitu. Yang lewat dating apps itu tadi gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua boleh satu lagi. Ini yang mungkin banyak yang bertanya-tanya juga sih. Boleh nggak pacaran beda agama? Bener nggak? Udah gitu betul, aja sih. Terima kasih. Mewakili ya, tuh banyak diacungi jempol dari runners yang ada di sini. Silahkan Mbak Irin. Oke, kalau yang tadi mungkin Pak itu kan lewat Facebook ya Pak. Ya beda sama dating apps yang sekarang lagi rame. Ya kalau dating apps ini benar-benar kita nggak tahu, kita cuma lihat foto sama profilnya. Dan kita bisa janjian ketemu atau teleponan atau kenalan chatting gitu. Nah iya, sekarang banyak aplikasi itu tuh memang cukup banyak betul. Dalam dan luar negeri bahkan ya, internasional. Kalau Bapak kebetulan kan ketemunya di komunitas. Dari segi hobi udah sama. Terus kalau komunitas itu berarti udah ada, kita tahu nih gak cuman dia. Ini ada teman-temannya yang kita bisa tanya-tanya ya Pak.
Gitu kan, itu kan manfaat teman-temannya kan gitu, kita bisa tanya-tanya sama teman-temannya ya. Jadi kalau itu Bapak minimal lebih tahu nih, kenal dulu tahu orangnya seperti apa. Lebih kenal lebih dalamnya, komunikasinya ya akhirnya lewat Facebook gitu ya Pak ya. Nah jadi mungkin agak berbeda tapi kalau ditanya ya akhirnya perlu komunikasi ya jarak jauh itu ya akhirnya komunikasinya ya lewat apapun. Kalau sekarang mungkin WhatsApp gitu ya atau DM Instagram gitu kan ya. Gitu. Nah mungkin agak berbeda sama dating apps yang tadi Agnes tanya ya kali ya. Nah gitu mungkin dari situ ya Pak. Oke nah ini yang berat. Pacaran beda agama Pak ya. Kalau kita kembali ke firman Tuhan pasti firman Tuhan bilang apa? Tidak ya, karena pasti ngomongnya apa? Ingat? Nah, ingat ayatnya ya, terang tidak bisa bersatu. Nah, tapi kadang-kadang kita suka gini, Tuhan bagaimana jika akhirnya dia menemukan Tuhan Yesus di dalam diriku. Dan akhirnya dia menjadi menerima Tuhan karena kesaksian hidupku. Kayak suka begitu ya. Nah, sama kayak tadi Bapak nanya, nggak tahu kenapa dari semua yang dekat, kok kena malah Tuhan jodohinnya yang di Malang ya Pak, kita nggak pernah tahu jalannya Tuhan, betul? Kita memang nggak pernah tahu cara Tuhan bekerja, betul? Ya, tapi satu lagi, kalau buat saya, ya, tapi buat saya satu, ketika kita pacaran beda agama, ya, saya lihat temen kerja saya nih, temen deket nih, sampai sekarang Pak menikah. Tapi beda agama. Dianya suaminya ini tekun dengan agamanya. Ya. Teman saya yang perempuan malah tadinya ke gereja cuman ya 2-3 minggu sekali. Si suaminya bilang gini, kamu percaya gak sama iman kamu? Iya. Tapi ya kalau aku lihatnya gak gitu. Saya lihat si suaminya itu gak ngajak dia ke sini enggak. Nggak ngajak login, nggak. Ya, istilahnya kan login kalau sekarang. Tapi dia ngomong gini, kalau kamu percaya sama Tuhan dan agama kamu, ya beribadahlah yang benar. Sekarang istrinya, wah rajin banget ke gereja. Pelayanan, ikut doa, ikut apa segala macam. Tapi berdua ini kondisinya dalam kondisi yang tidak baik sebenarnya. Karena mereka berdua diusir dari rumahnya, dua-duanya. Ya, yang suaminya apalagi diputus hubungan sama keluarganya. Nah, ada gak kondisi kayak gini? Ada. Apakah dua-duanya jadi mencari Tuhan dengan jalannya sendiri-sendiri? Ya kalau kita lihat di dalam Kristen kita tahu ini jalannya berbeda. Tapi yang pasti ini akan berbedanya jadi jauh. Teman-teman waktu kita punya hubungan, ada value yang dibangun, betul? Ada prinsip yang dibangun. Dan kalau kita bangun prinsipnya berbeda, jadi susah jalaninnya. Ya, ada gak orang yang sampai bertahun-tahun pacaran beda hubungan? Ada. Dan karena belum direstui terus pacaran. Sampai satu saat akhirnya stop karena sama-sama akhirnya capek jalaninnya. Berarti jawabannya apa? Teman-teman satu, perlu hikmat dulu. Perlu hikmat dulu. Ya. Perlu hikmat Tuhan. Yang kedua adalah kembali nih. Ini udah banyak nih. Tadi ada Joko. Ini ada siapa nih? Ada berapa orang di dalam ruangan ini aja yang bisa jadi teman konsultasi kita. Kenalin. Ya kenalin ke orang tua kan susah. Kenalin dulu coba. Ke orang-orang yang cukup dekat dengan kita. Tanya afirmasinya. Dari mereka seperti apa. Ya. Tapi kalau misalnya secara nanti ditanya di dalam gereja. Gereja juga sekarang jadi beda-beda ya. Nah tapi yang pasti akhirnya gereja juga akan ngomong, kamu yakin dengan hubungan kamu? Nanti anaknya mau ke yang mana? Ya kita kan mikirnya udah menikah terus punya anak nih. Anaknya mau ke yang mana? Ya teman-temannya jadi ini adalah pergumulan yang berat. Saya akan bilang bahwa boleh. Enggak, saya akan bilang nggak boleh. Nggak. Secara firman Tuhan jelas ini berbeda. Kalau kita kembali ke Alkitab, kembali ke firman Tuhan, Tuhan bilang nggak bisa. Tapi teman-teman, ketika teman-teman melihat dalam satu hubungan, terus saya cukup dekat nih
Secara value oke nih, oke berapa lama udah kayak gitu? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, berapa lama? Ya, hubungan yang dalam iman yang sama yang tadi dibilang juga, dalam sama-sama anak Tuhan aja bisa perilakunya buruk, betul. Makanya nggak bisa cepet-cepet menikah. Teman-teman perlu tahu bener-bener siapa dia. Nah, apalagi beda prinsip. Tidak mudah, ya. Itu adalah challenging besar waktu teman-teman mau ngadepinnya, mau ngambil ada di dalam situ. Itu mungkin, Pak. Bapak punya pendapat lain kah mungkin? Sudah terjawab Mas Joko. Oh, bercerai jadinya, Mas Joko. Aduh. Ya, sama kayak sahabat saya ini. Ya, betul. Nah, itu kembali lagi ke apa? Kasih karunia, betul? Ya, kasih karunia. Karena banyak orang kenal Tuhan, tapi sedikit yang diselamatkan. Sedikit yang dipilih diselamatkan. Nah, apakah ya ketika kita yang ada di sisi kita sebagai anak Tuhan, ketika kita punya teman yang ternyata dekat dan beda agama, tugas kita adalah apa? Jadi saksi yang hidup. Kadang-kadang kan kita jadi anak Tuhan kan jadi batu sandungan buat orang, bener gak? Ya kan? Kenapa orang jadi gak mau percaya? Karena orang lihat. Makanya dibilang orang anak Tuhan tuh kitab yang terbuka. Lu Kristen, kelakuan lu lebih parah ya. Lebih hancur hidup lu dibandingin orang yang gak percaya Tuhan. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, minimal kita jadi kitab yang terbuka. Ini kalau kesaksiannya tadi Mas Joko kan berarti ibunya jadi kitab yang terbuka. Jadi kesaksian yang nyata. Yang membuat akhirnya ayahnya terima Tuhan. Ya, ada nggak yang kayak gini? Ada banyak teman-teman, banyak. Tapi ketika teman-teman mau, kalau gitu saya juga bisa. Tanya dulu teman-teman, apakah Tuhan kasih jalannya di situ, teman-teman di situ, atau menurut teman-teman mau coba-coba sendiri? Gitu, ya. Nah, harus banyak yang ngobrol berarti karena Mas Joko udah punya pengalaman. Nah, ini udah tahu nih ada tempat konsultasi terbaik. Nah. Ya, pulangnya bisa ke Mas Joko. Iya, konsultasi. Pasang tarif. Pasang tarif. Oke. Wah, kita waktunya udah habis nih. Ada yang mau nanya bener-bener pengen nanya dari dalam hati nggak? Kalau masih ada. Oke, boleh. Mungkin ini ya. Saya itu kan memang hampir nggak pernah pacaran. Jadi karena saya diajarin tuh, papa saya tuh ngajarin begini. Jadi lupa saya, kamu ngomong apa sih Nas, jadi lupa saya ngomong. Nggak, lebih intinya segini Bu, maksudnya batasan dalam berpacaran seperti apa. Karena papi saya tuh mengajarkan bahwa perempuan itu sesuatu yang tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Walaupun papi saya sebenarnya memperlakukan mami saya juga sembarangan gitu ya. Tapi dia mengajarkan anaknya untuk tidak boleh berbuat seperti itu. Jadi saya pribadi punya prinsip bahwa waktu pacaran itu jadi momen kita nggak boleh sembarangan gitu ya. Cuman hari ini kan anak-anak sekarang kan beda gitu ya cara berpacarannya gitu. Jadi kalau kata papa saya bilang begini, kalau kamu jalan sama cewek dan kemudian kamu gandeng dia, percayalah. Sebulan lagi dia akan, tangannya udah gak pegang tangan kamu, dia pasti akan naik ke pundak kamu. Gitu. Nah nanti kalau udah naik ke pundak kamu ceritanya akan beda gitu. Nah mungkin kalau ada batasan-batasan dalam berpacaran buat anak-anak Tuhan itu seperti apa. Karena ya sekarang di mall-mall juga sudah terlihat bebas lah. Seperti itu sih. Siap, thank you Pak. Nah, batasannya adalah yang tadi nih. Kalau ceweknya tahu, di mana-mana perempuan ini harus jadi rem. Remnya di perempuan. Ya. Laki-laki memang Tuhan sudah takdirkannya seperti itu. Saya waktu belajar brand development juga, dia akan dengan sangat mudah
untuk nafsu seksualnya lebih besar, lebih cepat. Remnya di mana? Di perempuan. Rem pertama yang bisa dilakukan adalah apa? Bajunya dulu. Teman-teman. Ketika kita bajunya juga sudah memberi bahwa kamu boleh lihat, kamu boleh pegang, ya udah, bablaslah semua. Tuh. Yang kedua, tadi kalau kita tahu nih para wanita, saya ini berlian, saya ini mahal, saya nggak murahan. Gak bisa sembarang orang cepet deketin saya. Cepet megang-megang saya. No, saya tahu saya mahal. Saya tahu saya berharga. Jadi selain baju saya, sikap saya juga gak murahan. Sikap saya juga, ya selayaknya saya cewek mahal. Gak bisa baru kenal deket, oke jadian. Boleh dong peluk, ada peluk-peluk, baru gak jadian. Nah, tahu bahwa saya nggak semurahan itu. Ya, betul yang tadi dibilang, lihat di mall, waduh, ciuman di mall udah banyak sekarang. Ya, cowoknya boleh pegang apapun. Ya, saya dengar banyak Pak, sampai nanti begitu si ceweknya putus ya, ini mantan pacar sama mantan pacar di bertiga ngobrol sampai tahu nggak lu? Itu size beratnya dia, tahu gua. Nih lu tahu nggak? Dia sampai tahu obrolannya kayak gitu. Obrolan tuh kalau udah para cowok kumpul, berarti udah apa aja tuh. Nah jadi teman-teman, perempuannya harus tahu dulu bagaimana saya harus bersikap dan tahu batasannya. Ya, nah dan butuh waktu. Kadang-kadang wanita ini lemahnya satu, makanya lagunya juga adalah sentuhlah dia tepat di hatinya. Begitu jatuh cinta, segalanya milikmu. Teman-teman lihat yang Maria Magdalena lakukan. Maria itu mempersembahkan minyak narwastu. Di budaya di sana, minyak narwastu itu adalah bekal yang seumur hidup wanita harus nabung buat hari pernikahannya. Waktu dia pecahin untuk basuh kaki Tuhan Yesus, tandanya apa? Seluruh diri dan hatinya dikasih buat Tuhan. Tandanya, sejak hari itu waduh buat saya Tuhan tuh cinta saya. Cinta saya satu-satunya. Nah perempuan tuh gitu. Begitu perempuan jatuh cinta, apalagi. Nah ini ya yang udah jadi bapak-bapak ya. Saya suka ngomong kalau di seminar parenting. Perempuan itu selalu harus punya kasih sayang dari lawan jenis. Itu takdirnya kita wanita. Harus selalu ada kasih sayang yang gak bisa diisi sama cuma dari sisi ibu. Harus dari sisi lawan jenis. Kalau dia nggak dapat dari ayahnya, dia cari dari mana? Dari laki-laki manapun. Ya, saya lihat bertahun-tahun, belasan tahun saya nanganin anak-anak muda di sekolah, di komunitas, di konseling. Anak-anak perempuan yang gampang banget kasih dirinya. Bukan hanya kasih dirinya aja sampai seks bebas, gonta-ganti laki-laki. Karena apa? Karena nggak ada figur ayah. Teman-teman jangankan kita anak Tuhan. Erick Thohir aja pernah ngomong, Indonesia tuh mengerikan. Fatherless generation dibilangnya. Lihat para perempuannya. Erick Thohir loh bapaknya Bapak Ibu. Lihat perempuannya, murahan banget. Anak-anak yang gak kekurangan kasih ayah. Makanya kenapa para ayah harus jadi cinta pertamanya para wanita. Makanya dia gak akan gampang nyerahin dirinya. Begitu ada cowok yang dikit-dikit, kamu udah makan beb? Hah? Nih baru cowok nih, kamu besok aku bawain bekal ya, kamu gak usah bawa bekal, aku bawain 2. Kamu nanti, aduh beb kamu itu hujan, sini sepatunya aku plastik, aduh aku lapin. Aduh langsung melayang sampai planet Pluto. Nanti aku peluk boleh ya, aku pegang-pegang boleh ya, boleh, semuanya boleh. Karena dia memenuhi gelas saya. Nah makanya teman-teman hati-hati. Tapi ketika diri kitanya sudah penuh sama kasih Tuhan. Diri kitanya udah penuh, kita gak akan semudah itu. Nah makanya batasan yang paling jelas adalah perempuan itu. Laki-laki apa? Nah makanya tadi dibilang seorang kesatria tahu cara memperlakukan wanita. Teman-teman lihat deh di semua film aja, di film deh. Ada gak kesatria yang sembarangan memperlakukan wanita? Gak ada. Yang namanya kalau kesatria, dia sangat menghormati wanita. Ya, gak akan sembarangan.
Termasuk gak berani mainin cewek. Nah, nih cowok. Gak berani manfaatin cuma sekedar memuaskan rasa ingin tahu. Pengen pegang, udah gitu udahan. Hati-hati para wanita, cowok. Saya punya temen ya, dia dulunya anak geng motor. Ya, setiap HP cerita gini, lu harus ngomong tuh ke murid-murid lu waktu saya masih di sekolah. Bilangin itu ke anak-anak cewek. Cowok sebrengsek apapun dia bilang, nih gue mah bilang diri gue brengsek. Gue pernah gonta-ganti cowok, cewek, udah pernah. Tapi cowok sebrengsek apapun, dia hanya akan cari wanita baik-baik buat jadi istrinya. Bilangin tuh ke murid-murid lu. Nah, saya selalu ingat omongan dia. Nah, saya selalu ngomong dulu ke anak-anak yang saya pegang. Nah, jadi teman-teman hati-hati cara kita bersikap. Jangan rendahin diri kita untuk sesuatu yang gak worth it. Apalagi untuk orang yang gak layak dapetin kita. Tuh, nah caranya gimana? Begitu kita tahu saya itu anak Tuhan. Tuhan memperlakukan saya dengan sangat luar biasa. Orang tua saya memperlakukan saya dengan luar biasa. Siapa lu berani mainin gua? Siapa lu berani pegang-pegang terus gak jadi gak apa-apa. Nah kita harus tahu nilai kita seberapa para wanita. Laki-laki juga sama. Laki-laki kamu harus lihat bahwa ibu kamu wanita. Ketika kamu main-main sama perempuan, tandanya kamu tidak menghormati, tidak menyayangi mama kamu. Ya, saya selalu bilang dulu ke anak-anak yang saya pegang. Para cowok, kalau kamu berani pegang-pegang mainin cowok, cewek-cewek, putus, bebas, pegang-pegang gak jadi gak apa-apa. Tandanya segitu lu menghargai mamah lu ya. Saya selalu bilang kayak gitu. Kayak gitu kamu memperlakukan ibu kamu. Ya gak gitu tuh. Kalau kamu emang bener care, sayang sama mama kamu, gak akan kamu lakuin kayak gitu ke perempuan. Karena buat dia perempuan tuh mahal, harus dikasihi, harus hati-hati. Nah, itu batasannya ya Pak ya. Nah jadi mudah-mudahan nih teman-teman juga yang belum menikah, harus lebih hati-hati. Gitu kali ya Bu ya. Oke. Ya. Pokoknya jalanin proses ya Bu ya, itu penting banget ya. Iya. Dan jangan ini juga, saya pacaran cukup lama. 7 tahun terus putus, udah tunangan, udah lamaran. Tapi belum mau menikah. Putus udahan. Emang jalan Tuhan ya, kudu balik deui ya ke si bebeb yang sekarang jadi suami. Ya, setahun pisah, ternyata balik lagi. Teman-teman berapa lama bertahun-tahun kita pacaran nggak menjamin juga. Tapi yang pasti adalah kualitas dari hubungan. Mas Joko berapa lama pacaran jarak jauh? 8 bulan. Tapi sampai hari ini menikah udah berapa lama Pak? 8 tahun. Menyesal gak Pak? Ya, nah ini 8 bulan. Kualitasnya jarak jauh itu gak menentukan. Yang ketemu tiap hari aja juga bisa rajet gitu ya. Hancur juga, ini buktinya jarak jauh. Ya teman-teman yang belum menikah banyak ngobrol sama teman-teman yang sudah kakak-kakak semua yang sudah menikah. Biar lebih tahu, lebih paham juga. Dapat masukannya jadi lebih banyak. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak buat Bu Airin. Sayang banget ya kita udah gak kerasa nih udah jam segini lagi ya. Karena seru banget gitu pembahasannya ya, banyak yang jadi pertanyaan. Nah kita udahi dulu aja sesi Q&A pada sore hari ini karena waktu. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya ke Bu Airin mungkin boleh lewat saya Bu. Oke bisa lewat aku ya gitu, nanti aku tanyain ke Bu Airin. Oke terima kasih banyak Bu Airin. Terima kita kasih kasih aplaus banyak. buat Bu Airin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan berkati Bu. Sekarang kita mau mendengarkan, bukan mendengarkan, kita akan menyaksikan warta.